Halo teman-teman, senang bertemu dengan Anda kembali. Selamat datang di channel Ucup Parley Wonderful. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Tentunya untuk menyimak prediksi-prediksi terbaru setiap harinya dari channel kami. Dan tentu teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru setiap harinya dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja akan membahas 5 referensi di pertemuan kali ini. Yang pertama dari babak grup Europa League antara Real Sociedad melawan tim tamu Manchester United. Duel kedua tim ini nanti akan berlangsung di Stadion Real Arena San Sebastian. Kita lihat saja dari klasemen sementara grup E, Real Sociedad berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan, sedangkan Manchester United berada di posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 12 poin dari 5 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh tim tamu Real Betis dengan skor 0-2. Sedangkan dari tim tamu sendiri, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali imbang. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tamu West Ham United dengan skor tipis 1-0. Sementara itu dari head to head tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali pertemuan, 2 kali dimenangkan oleh Manchester United, 1 kali oleh Real Sociedad, dan 2 lainnya berakhir imbang. Sementara itu dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 4 kali kemenangan dengan 1 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga tandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah saja. Selanjutnya teman-teman, kita lihat dari absennya pemain dari kedua tim di laga dini hari nanti. Dari tim tuan rumah mempunyai 9 pemain absen, sedangkan dari tim tamu Manchester United mempunyai 4 pemain absen ditambah 1 pemain diragukan. Jadi dari hasil prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League antara Real Sociedad melawan tim tamu Manchester United junior nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tamu Manchester United yang memberikan handicap seperempat bola, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2,5 gol. Oke, kita lanjutkan ke prediksi kita yang kedua dari La Liga 2 Spanyol, mempertemukan tuan rumah Cartagena melawan tim tamu Malaga. Untuk laga kedua tim junior nanti akan berlangsung di Estadio Municipal Cartagonova. Kita langsung saja ke klasemen sementara. Cartagena berada di posisi ke-7 klasemen dengan mengoleksi 21 poin dari 13 pertandingan, sedangkan tim tamu berada di dasar klasemen dengan mengoleksi 9 poin dari 13 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 2 kali kalah. Laga terakhirnya mereka ditahan imbang oleh tim tamu Granada dengan skor 0-0. Sementara itu dari tim tamu Malaga sendiri, di sini mereka memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 3 kali kalah. Laga terakhirnya mereka dikalahkan oleh tim tamu Eibar dengan skor tipis 0-1. Jadi kita lanjutkan ke head to head tim. Di sini mereka sudah bertemu sebanyak 4 kali pertemuan, 2 kali dimenangkan oleh Cartagena, sedangkan 2 kali lainnya berakhir imbang. Sementara itu dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah saja. Sedangkan dari 5 laga tandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 1 kali hasil imbang dengan 4 kali kalah. Oke teman-teman, dari hasil prediksi saya dari pertandingan La Liga 2 Spanyol babak ke-14 yang mempertemukan tuan rumah Cartagena melawan tim tamu Malaga dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tamu Malaga yang menahan 3/4 bola, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2/4 gol. Baiklah, kita lanjutkan ke prediksi kita yang ketiga dari babak grup Europa League antara Arsenal melawan tim tamu Zurich. Untuk laga kedua tim dini hari nanti akan berlangsung di Stadion Emirates London. Kita bicara dari klasemen sementara. Grup A, Arsenal berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 12 poin dari 5 pertandingan, sedangkan Zurich berada di posisi keempat dengan mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil membantai tim tamu Nottingham dengan skor 5-0. Sedangkan dari tim tamu Zurich, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Sion dengan skor tipis 0-1. Kita lanjutkan ke head to head tim. Di sini mereka sudah bertemu sebanyak 1 kali pertemuan dan dimenangkan oleh Arsenal dengan skor tipis 1-2. Oke, kita lanjutkan ke 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah. Di sini mereka memperoleh 5 kali kemenangan beruntun. Sedangkan dari 5 laga kandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 2 kali kalah.
Sementara itu teman-teman, dari absen pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti, dari Arsenal mempunyai 3 pemain absen ditambah 3 pemain diragukan, sedangkan dari Zurich mempunyai 3 pemain absen. Jadi dari hasil prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League antara Arsenal melawan tim tamu Zurich dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Arsenal yang bermain win, atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 3/4 gol. Oke, kita lanjutkan ke prediksi kita yang ketiga dari Bodo Glimt melawan tim tamu PSV Eindhoven. Untuk laga kedua tim dini hari nanti, kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Amsterdam Stadium Bodo. Kita lanjutkan ke klasemen sementara grup A. Bodo Glimt berada di posisi ketiga klasemen dengan mengoleksi 4 poin dari 5 pertandingan, sedangkan PSV berada di posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka dikalahkan oleh tim tuan rumah Rosenborg dengan skor tipis 3-2. Sedangkan dari tim tamu PSV, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan dengan 2 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tamu Nijmegen dengan skor 3-0. Dari head to head tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 1 kali dan berakhir imbang. Selanjutnya, dari 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dengan 1 kali kalah. Sedangkan dari 5 laga kandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 kali kalah. Selanjutnya, dari absen pemain dari kedua tim untuk laga dini hari nanti, dari Bodo Glimt mempunyai 2 pemain absen, sedangkan dari tim tamu mempunyai 3 pemain absen. Jadi dari hasil prediksi saya dari pertandingan babak grup Europa League antara Bodo Glimt melawan tim tamu PSV Eindhoven dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tamu PSV Eindhoven yang memberikan handicap 1/4 bola. Atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 3 gol. Oke teman-teman, kita sudah sampai di prediksi kita yang terakhir di pertemuan kali ini, datang dari La Liga 2 Spanyol antara Granada melawan tim tamu Levante. Untuk laga kedua tim, dini hari nanti kedua tim akan melangsungkan pertandingannya di Estadio Nuevo Los Carmenes, Granada. Kita lihat saja dari klasemen sementara La Liga 2 Spanyol, Granada berada di posisi ke-6 klasemen dengan mengoleksi 21 poin dari 13 pertandingan, sedangkan Levante berada di posisi ke-4 dengan mengoleksi 22 poin dari 13 pertandingan. Untuk 5 laga terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Laga terakhirnya mereka ditahan imbang oleh tim tuan rumah Cartagena dengan skor 0-0. Sementara itu dari tim tamu Levante, di sini mereka memperoleh 4 kali kemenangan dengan 1 kali kalah. Di laga terakhirnya mereka berhasil mengalahkan tim tamu Sporting Gijon dengan skor tipis 1-0. Bisa kita lihat dari head to head tim, di sini mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali pertemuan, masing-masing tim memperoleh 1 kali kemenangan, sedangkan 3 lainnya berakhir imbang. Kita lanjutkan saja ke 5 laga kandang terakhir tim tuan rumah, di sini mereka memperoleh 4 kali kemenangan dengan 1 kali imbang, sedangkan dari 5 laga kandang terakhir tim tamu, di sini mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dengan 1 kali kalah. Jadi teman-teman, dari hasil prediksi saya dari pertandingan La Liga 2 Spanyol antara Granada melawan tim tamu Levante dini hari nanti, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan tim tuan rumah Granada yang memberikan handicap 1/4 bola. Atau juga jika kalian masih ragu, kalian bisa bermain di over 2 gol.